Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKS 2. Di sini kami akan menjelaskan komponen, fungsi, serta cara kerja pengapian sistem pengapian IIA. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subhan Saputra dari TKS 2. Sama saya Ivan Sumentaraya dari TKS 2 absen 13. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadhani dari 11 TKS 2 absen 25. Perkenalkan, nama saya Aditya Pajibrana dari 11 TKS 2 absen 23. Perkenalkan, nama saya Saiful Imamuddin dari kelas 11 TKS 2 absen 29. Maka dari itu, kita akan langsung ke videonya. Come on. Pertama, ada ignition coil. Berfungsi merubah tegangan listrik dari aki sebesar 12 volt menjadi 20.000 volt. Pada kumparan primer berfungsi menciptakan medan magnet dan memiliki jumlah lilitan kurang lebih 400 gulungan. Pada kumparan sekunder berfungsi merubah induksi menjadi tegangan tinggi dan memiliki jumlah lilitan sebanyak 300.000. Yang selanjutnya ada igniter, berfungsi untuk memicu pengapian sehingga menghasilkan tegangan tinggi. Lalu kita ke komponen selanjutnya. Selanjutnya ada pick up coil yang berfungsi untuk mengubah gerakan motor menjadi sinyal listrik. Lalu ada rotor yang berfungsi untuk membagi arus listrik dari ignition coil ke distributor kap dan ke masing-masing kabel busi. Ya, yang selanjutnya komponen kabel busi. Kabel busi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi dari distributor kap ke masing-masing busi. Yang selanjutnya busi. Busi berfungsi untuk membersihkan bunga api. Berfungsi untuk membersihkan bunga api pada saat langkah usaha. Selanjutnya ada transistor. Di sini di dalam ini ada transistor yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus primer dari ignition coil. Selanjutnya ada transistor yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus primer coil. Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem pengapian IIA. Aliran listrik dari baterai diteruskan menuju signal generator, lalu diteruskan lagi ke transistor di dalam igniter. Transistor merubah kumparan primer dalam ignition coil on dan off. Rotor berputar searah jarum jam, sebaliknya sesuai kondisi engine. Ketika rotor berputar, tegangan dibangkitkan di dalam pick up coil yang disebut sinyal pengapian. Tegangan dihasilkan dari garis gaya magnet dari magnet permanen mengalir melewati signal rotor pick up coil, bracket, dan kembali ke magnet. Ketika rotor diam, tidak ada perubahan garis gaya magnet. Ketika rotor berputar dan mendekati garis gaya magnet meningkat. Ketika rotor menjauhi pick up coil, garis gaya magnet menurun. Artinya tegangan dihasilkan tergantung perubahan garis gaya magnet. Besar EMF yang dihasilkan tergantung posisi relatif rotor dengan pick up coil. Ketika rotor mendekati pick up coil, EMF meningkat. Jika rotor berhadapan dengan pick up coil, EMF menjadi 0. Jika kedua komponen menjauh, counter EMF dihasilkan. Perubahan EMF ini menyebabkan igniter merubah arus primer coil menjadi on dan off. Dari kita lihat bagaimana arus on dan off ketika engine berputar dan salah satu gigi rotor mendekati pickup coil, tegangan dibangkitkan seperti yang terlihat pada diagram arus mengalir ke terminal base transistor. Transistor menjadi on, arus mengalir ke lilitan primer. Ketika gigi rotor sejajar dengan pickup coil, tegangan pada pickup coil menurun dan transistor off. Ini akan memutus arus ke lilitan primer dan tegangan tinggi dihasilkan di lilitan sekunder. Transistor juga off ketika tegangan dihasilkan dalam arah berlawanan di dalam pickup coil. Dengan cara ini, ketika engine hidup,
transistor on dan off setiap kali gigi rotor melewati pick up coil. Setiap kali transistor off, tegangan tinggi dihasilkan di lilitan sekunder. Tegangan dihasilkan di lilitan sekunder lalu mengalir dari elektroda tengah di distributor melewati rotor dan dari elektroda luar ke busi setiap silinder sesuai urutan pengapian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi